Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah dan melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga senantiasa kemudian terus Allah berikan kemudahan, Allah berikan manfaat dan Allah berikan ridhonya. Dan semoga kita senantiasa dan Allah layakkan kita sebagai hamba-hamba yang nanti mendapatkan syafaat nanti di akhir akhir. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa pada malam Selasa kita ada agenda kajian fikih muamalah, insyaallah rutinan. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga aktivitas kita pada hari ini, hari-hari yang lalu Allah berkahi, Allah kemudian beri ganjaran terbaik. Semoga kelelahan kita pada hari ini tidak kemudian menyurutkan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i, insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan materi, sebelumnya Bapak Ibu semuanya bisa siapkan catatannya handphone, HP, ataupun buku. Insya Allah kita catat poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusufin. Baik, tempat dan waktu dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada, khususnya kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabla kulli syai', kita juga doakan mu'alif kitab ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, ampunan, ya, menerima segala amaliyah beliau, termasuk amal soleh, amal jariah. Kitab yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang nafi, yang pahalanya terus mengalir, ya, hingga yaumil kiamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bahasan sebelumnya kita telah masuk pada bahasan tentang khiyarus syarat, di mana khiyar syarat ini, ya, dimaksudkan, ya, supaya apa namanya, eh, meminimalisir, ya, meminimalisir mungkin ada pihak-pihak yang melakukan penipuan, ya, khida', ya. Makanya dalam hadis, ya, Hubban itu, Nabi SAW ketika beliau Hubban itu mengadu kepada Nabi karena dalam jual beli yang dilakukan itu terjadi penipuan, dia merasakan tertipu, ya, padahal kan kasusnya si Hubban ini dianya yang lalai. Makanya seorang yang melakukan jual beli, ya, tidak melulu yang disalahkan adalah penjual. Ya, kadang penjual mungkin ada sedikit kelangahan juga, misalnya mungkin terlalu capek, tidak menjelaskan lebih banyak hal dan seterusnya, sehingga kemudian ketika si pembeli ini juga tidak bertanya lebih jauh tentang barang yang dia beli, main
jadi aja gitu kan, tidak memperhatikan, ya. Lalu kemudian deal, ternyata dia merasa bahwa eh, dia ditipu. Nah, ini juga persoalan akhirnya. Makanya kenapa kemudian, ya, kemudian syariat kita itu menetapkan bahwa yang melakukan aktivitas jual beli, ya, termasuk di situ adalah pembeli misalnya, disyaratkan dia harus, ya, balik, disyaratkan. Ya, kalaupun mumayyiz, oke lah mumayyiz, tapi untuk barang-barang yang juga receh, ya, barang-barang remeh gitu. Nah, disyaratkan balik. Harapannya ya balik berarti satu paket tuh akil, ya, terlebih rusdun, bahkan syaratnya rusdun itu. Ya, sebagian fuqaha untuk kesempurnaan membeli sesuatu itu rusdun. Nah, kenapa demikian? Hal ini dimaksudkan supaya ketika dia membeli barang itu, ya benar-benar dia sudah melakukan cross check, melakukan yang sudah apa, melalui proses ketelitian bahwa barang itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan untuk dibeli, ya, sehingga harapannya, ya, ketika barang itu dibeli tidak ada tuh rasa tidak ridho, rasa ya protes, ya, karena dianggap tidak sesuai gitu, ya. Nah, tentunya ini akan jadi persoalan memang kalau, ya, ada trik-trik yang dimainkan oleh si penjual, ya, tipu-tipu, khidah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Hubban, ya, ketika kamu membeli sesuatu atau menjual sesuatu, maka katakan, ya, kul la khida'ah, ya, atau dalam redaksi yang lain eh, apa eh, ya, dia mengatakan eh khilabah, ya, kalau tidak salah redaksinya itu, ya, intinya maknanya la khida'ah, tidak boleh ada tipu-tipu gitu, ya. Nah, dari sini kemudian syariat sangat paham betul yang menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan daripada eh, manusia, ya. Jadi la khilabah tadi, ya, la khilabah. Jadi la khidah maksudnya. Syariat sangat paham betul kebutuhan manusia, maka disyariatkan yang namanya khiyar syarat. Nah, jadi khiyar syarat ini bukan satu-satunya garansi khiyar, tetapi ada khiyar majelis, ya. Tetapi mungkin khiyar syarat ini dia lebih tepatnya adalah karena khawatir kena tipu, sehingga kemudian salah satu pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, ya, melakukan syarat. Karena bisa jadi memang yang menipu itu adalah penjual, dan bisa jadi juga, sangat memungkinkan juga yang menipu itu adalah si pembeli, karena yang namanya, ya, namanya eh, penjual dan pembeli sama-sama adalah menjual barangnya, makanya sama-sama mereka disebut sebagai al-ba'i. Karena bisa terjadi misalnya contoh yang dijual belikan itu atau jenis jual belinya itu adalah, ya, bai'ul muqayadah, ya. Bai'ul muqayadah itu yaitu jual beli barang dengan barang atau kita sebut dengan barter. Nah, maka dalam jual beli yang seperti ini bisa jadi, ya, pihak manapun, kedua pihak itu sama disebut sebagai pembeli dan sama juga disebut sebagai penjual. Oleh karenanya, maka syariat al-khiyar ini atau garansi ini benar-benar adalah untuk kebaikan, ya, daripada kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Nah, jadi kita sudah membahas persoalan itu, ya. Tujuan daripada khiyar ini adalah untuk meminimalisir, ya, eh, tipu-tipu yang dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli. Nah, kita sampai pada persoalan, ya, saat ini adalah qala al-muallif rahimahullah al al-milku zaman al-khiyar. Nah, masalah kepemilikan barang itu milik siapa ketika terjadi jual beli,
ya, ketika terjadi jual beli dan ada salah satu pihak yang mengajukan khiyar syarat namanya misalnya, dan khiyar syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, boleh 1 hari, boleh separuh hari, bisa 2 hari, maksimal 3 hari, ya. Dan kita sudah menentukan kapan startnya, terhitungnya itu setelah al-qabdu, ya, setelah al-qabdu, ya. Kalau dia apa namanya, kalau dia dikatakan eh, mufarakah, ya, minal majlis, meninggalkan majlis, bisa jadi orang yang melakukan jual beli itu dia tidak meninggalkan majlis, ya, bisa seharian di situ dan seterusnya, maka ini akan menjadi persoalan juga. Maka khiyar syarat itu adalah sejak akad diucapkan dan qabdu, ya, terjadi al qabdu, dan itu menunjukkan kesempurnaan jual beli, ya, ditandai dengan al qabdu atau serah terima. Sejak saat itu maka khiyar majelis itu terhitung, ya, dan selama 3 hari. Nah, ketika itu dilakukan, khiyar majelis itu dilakukan, ya, pertanyaannya adalah barang barang yang dijual belikan itu karena ada khiyar majelis itu menjadi milik siapa, terutama selama zaman al-khiyar, selama 3 hari itu, atau selama khiyar syarat itu, misalnya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, yahtadiful hukmu fi milki al-mabi azna muddatil khiyar bi ikhtilafi sahibi syar. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait tentang hukum, ya, masalah kepemilikan barang itu di sela-sela waktu khiyar syarat tadi, ya. Dan itu eh, maksudnya apa ya, ada ada hukumnya berbeda, ya, itu nanti tergantung, ya, bikhtilafi sahibi syarat, ya, tergantung daripada siapa yang mengajukan syarat. Fa in kana syartu lil ba'i faqat. Misalnya gimana kalau yang mengajukan syarat, ya, khiyar syarat itu adalah penjual, ya. Nah, familkul mabi ma'tawabihi kalaban wa thamar wa kasbin, ya, lil ba'i. Maka secara singkat barang itu, ya, dan turunannya sama seperti susu, buah dan seterusnya, itu artinya kasus demikian dianggap kepemilikan barang itu masih milik si penjual, gitu, masih milik si penjual. Nah, gimana kalau misalnya jual belinya sudah sempurna? Fa in tammal bai' fi hadhil halati kana al-mabi'u milkan lil mushtari min waqtil aqdi. Kecuali, nah, kalau jual belinya sudah sempurna, ya, jual belinya sudah sempurna, ah, kapan itu? Yaitu setelah al-qabdu, dan terlebih lagi, ya, terlebih lagi kalau syaratnya sudah selesai, maka itu milik si pembeli, ya. Waktu menjadi milik pembeli waktu akad, ya, seperti itu, terutama kalau sudah selesai dianggap al-qabdunya, ya. Biasanya kan kalau jual beli syarat itu, ya, jual beli syarat itu biasanya eh qabdunya itu belakangan biasanya. Kenapa orang mengajukan syarat biasanya atau umumnya itu karena ada keterlambatan barang, ya, karena misalnya dia tidak bisa melihat langsung barang itu di majelis, ya, terjadi jual beli, makanya di situ biasanya ada khiyar syarat. Kalau orang bisa menjual langsung, maaf, bisa melihat barang itu langsung di majelis akad, biasanya mereka nggak ada syarat, cukup khiyar majelis. Atau, ya, bagi mereka kalau misalnya ada ketidaksesuaian nantinya dengan barang itu, ya, mereka bisa menggunakan opsi berikutnya, ini khiyar IB. Karena khiyar IB itu intinya siapapun orang pasti, ya, tidak menerima, gitu, atau sulit menerima ketika misalnya barang yang dibeli, ya, yang tadinya mungkin di majelis lihatnya bagus tapi pas setelah beberapa hari ada masalah, rusak misalnya, berarti ada kecacatan. Nah, ini eh, akan kita bahas nanti seperti apa, ya, hak-hak tentang khiyar IB ini, itu bisa menggunakan opsi itu. Jadi kalau misalnya
orang itu membeli sesuatu, ya, lalu kemudian tidak bisa melihat langsung barangnya di majelis, biasanya mereka mengajukan syarat. Makanya kalau al-qabdunya itu, ya, eh, sudah terjadi, gitu kan, misalnya di hari keduanya dia mensyaratkan selama 3 hari misalnya, nah maka barang itu menjadi milik si pembeli, ya. Nah, wa minat tawabil lil ba'i fil asah, walaupun sebagian ulama Syafi'i mengatakan tetap sih masih, selama masih eh, apa masih hiar syarat, masih dalam syarat garansi, tetap barang itu hakikatnya masih milik si pembeli. Kenapa itu ini menjadi persoalan, ya Bapak Ibu sekalian? Ini penting. Persoalannya adalah gimana nanti kalau misalnya barang itu rusak. Itu eh, yang menjadi persoalan. Ya, nah, siapa yang menanggung? Nah, ini akan menjadi persoalan. Jadi li'annal milk, ya, lahu inda husulil kasbi wa ghairihi wa in kana syartul lil mushtari, ya. Jadi sekali lagi, eh, kenapa ini dibahas? Ini menjadi penting karena, ya, kalau misalnya itu dinyatakan sudah milik si pembeli, ya, maka kalau rusak di tangannya bukan karena benar-benar cacat barangnya, ya, maka itu benar-benar barang itu tidak bisa, ya, tidak bisa didenda kepada si penjual, atau dikatakan bahwa barang kamu rusak dan seterusnya, kemudian apa, ya, dia didenda, gitu, ya, misalnya untuk eh, dikembalikan, untuk diganti dengan yang lain dan seterusnya. Nah, lalu kemudian, ya, wa in kana syartu lil mushtari fal milku lahu ma tawabi. Jadi kalau syaratnya dilakukan, dikemukakan, disyaratkan, diminta, diajukan oleh pembeli, maka, ya, milik barang itu menjadi milik dia. Li'annahu idza kana al-khiyar li ahadihi maka huwa wahdahu mutasarrifan fil bai'. Karena yang namanya khiyar itu kalau diberikan kepada salah satu keduanya, artinya keinginan dari salah satu, yang keinginan pembeli atau keinginan penjual, maka itu maknanya adalah dia satu-satunya, ya, yang melakukan mutasarrif, yang punya melakukan mutasarrif, ya, yang punya hak melakukan tasarruf, ya, mengelola barang tersebut. Nah, jadi eh, kewenangan tasarruf yang seperti ini, dan itu menunjukkan bahwa kepemilikan dia. Lalu wa in kana, sebentar, tertutup. Oke. Nah, wa in kana al-khiyaru lahu ma fil milku mawfu. Gimana kalau misalnya khiyar itu adalah keinginan kedua pihak, maka kepemilikannya mauquf. Ya, mauquf itu adalah, ya, barang itu tidak menjadi milik, apa namanya? Ya, mauquf itu ya barang yang tidak bisa kita katakan ini lebih berhak, penjual lebih berhak, atau pembeli lebih berhak. Ya, mauquf. Li'annahu laisa ahadul janibain aula minal akhar. Karena tidak ada satu pihak dari keduanya itu yang lebih berhak terhadap barang itu. Fa in tamal bai'u, ya, tabayyana anna. Nanti kalau sudah sempurna jual belinya dengan adanya qabdu, ya, salah satunya ini menunjukkan kepemilikan barang itu, ya, menjadi milik si pembeli ketika akad itu dilakukan dan tadi adanya qabdu, ya, dan miliknya itu tawabinya. Nah, wa illam yatimul bai'u kana al-milku lil ba'i ma tawabih. Nah, kalau belum sempurna jual belinya, maka barang itu menjadi milik si penjual. Wa ka'annahu lam yakhruj an milki, ya, kenapa demikian? Karena dianggap bahwa saat mudatul khiyar tadi itu dilakukan, belum sempurna jual beli itu, belum ada qabdu, ya, karena itu menunjukkan kesempurnaan jual beli, maka dianggap barang itu belum keluar dari kepemilikannya. Wa misluhu hukmul milkil mabi fi khiyar majlis. Nah, demikian juga sama hukumnya dengan khiyar majlis.
Nah, wa yakunu milku saman kamilkil mabi. Nah, kepemilikan uang itu yang tadi milik si pembeli itu sama seperti kepemilikan barang bagi si penjual. Walau syarat al-khiyar al-ajanabi. Gimana kalau misalnya mereka mensyaratkan khiyar ini untuk orang lain, maksudnya ada orang pihak ketiga yang dilibatkan di situ, maka itu menjadi milik si ajnabi itu min jihati adahima. Misalnya ajnabi asing itu adalah perwakilan dari si penjual atau perwakilan dari si pembeli misalnya, maka menjadi milik dia barang itu. Bain kana min jihatihima ya fal milku mauquf. Gimana kalau misalnya eh, mereka adalah representasi dari keduanya, maka kepemilikannya mauquf. Ya, mauquf itu artinya eh, eh, barang itu ya berhenti, eh, tidak ada yang lebih berhak ya hingga kemudian telah sempurna jual beli itu. Mauquf itu maksudnya tasarrufnya ya, tasarrufnya. Nah, bahasan berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian barang yang tadi dijual belikan, lalu kemudian di waktu khiyar tadi terdapat kerusakan. Nah, ini ada rinciannya. Idza talifal mabi'u fi zamanil khiyar bi afatin samawiyyah fa innahu yufarraq baina talafihi qabla qabdil mushtari lil bai' au ba'da qabdih. Jadi memang kalau rusaknya ibaratnya karena afat ya, kerusakan alam lah kalau kita bilang, kerusakan alamiah gitu ya. Disebabkan misalnya contoh barangnya ya kena hujan rusak atau barangnya ya ya kalau dia barang-barang tertentu ya sudah disimpan baik tiba-tiba kena banjir ya nggak nyangka gitu ya itu namanya afat samawiyah atau misalnya ya kalau dia barang-barang kayak tanaman ya kena hama dan seterusnya ya nggak ada orang yang bisa memperkirakan itu ya dan menghindarkan itu misalnya kalau kena musibah bahasanya. Nah, idza tarifal mabi' fi zamanil khiyar bi afatin samai fa innahu yufarraq baina talafihi qabla al-qabdi al-mushtari lil mabi' atau ba'da qabdi, maka itu akan dipisahkan ya akan dirinci hukumnya antara rusaknya itu apakah sebelum qabdi ya sebelum serah terima kepada si penjual pembeli ya atau setelah serah terima. Nah, fa'in talifal mabi'u qabla qabli. Kalau sebelum di barangnya itu rusak sebelum serah terima, maka jual belinya dianggap yang fasih ya. Misalnya nih mau terjadi jual beli lalu belum sudah akad tapi belum qabdi, maka barang itu masih milik, belum keluar dari kepemilikannya si penjual. Maka ketika barang itu mau diserahkan ternyata rusak kan tidak bisa serah terimakan. Nah, dalam konteks yang seperti ini ya, maka jual belinya tadi itu batal. Kalaupun khiar sudah ada sebelumnya ya kan akad sudah duluan barang tidak bisa misalnya diberikan di majelis ya, serah terimakan di majelis. Maka saat itu jual belinya langsung jatuh, khiarnya langsung jatuh ya apakah syarat itu diajukan oleh si penjual ataupun pembeli karena tidak ada maknanya lagi jual beli itu karena dianggap bahwa li adamil qudrati ala taslimil babi karena dianggap si penjual itu tidak punya kemampuan untuk menyerah terimakan ya barang tersebut di saat waktu yang harus disepakati itu. Nah, karena memang syarat daripada bayi salam ya ataupun ya bayi salam lah misalnya ya yang memang orang sudah bayar duluan barang belakangan itu adalah waktu untuk menyerahkan barang itu harus jelas kapan. Nah, wa yakunu halakuhu min domanil bayi maka barang tadi ketika rusak tadi benar-benar dalam jaminan atau menjadi tanggung jawab si penjual ya. Nah, kalau misalnya si penjual itu sudah mengambil uang, katakanlah BI Salam, sudah mengambil uang dari si pembeli, maka wayastariddu al-mushtari ya wayastaridul mushtari ats-tsamana in kana qad dafa'ahu. Maka ya si pembeli, ya pembeli bisa minta uangnya dikembalikan dari si penjual kalau dia sudah membayarnya. Itu nomor satu. Nomor dua, Mbak. Nah, gimana kalau misalnya barang itu
rusaknya adalah setelah al-qabdi, ya. Wa in talifal mabi ba'dal qabdi, ya, wa huwa fi yadil mushtari fa yufarraq baina halataini aidan, ya. Artinya barang itu benar-benar di tangannya si pembeli gitu ya, sudah serah terima. Maka nah yang namanya serah terima ini kan bisa jadi, ya, bisa jadi misalnya ya udah, saya sudah terima barangnya tapi nanti saya akan angkut gitu ya, misalnya ada barangnya di mana gitu, tahu-tahunya sebelum diangkut, ya, atau atau ya sudah ada semacam apa namanya itu, ya, em, apa, jadi barangnya serah terima simbolis gitu, ya, memang ada barangnya tapi tidak, barangnya misalnya ada di gudang ini atau di, ya, di tempat tertentu, yang penting sudah ada serah terima, ya. Lalu kemudian berarti berlaku yang namanya hukum al-qabdi, sudah serah terima barang. Tapi tiba-tiba kemudian ada tadi ya bencana musibah, ya, makanya afat samawiyah tadi, bahasan kita masih kena bencana musibah itu ya, yang memang kita tidak bisa hindari misalnya, ya, maka ini ada eh, dirinci lagi, ya, keadaannya akan dirinci seperti apa. Maka yang pertama, inkan al khiyar lil bai, kalau yang ngasih khiyar itu adalah si penjual, ya, aila yazalul milku lahu, maka katanya itu masih menjadi milik dia. Artinya benar-benar si penjual bertanggung jawab. Fa innal bai'a yanfasiku aidon. Jual belinya dianggap batal, ya, dan uangnya dikembalikan, dan intinya waya gurumul mushtari lil bai'i al badal. Jadi mustari itu bisa minta denda namanya, ya, mengajukan denda ganti rugi. Artinya barang yang rusak tadi diganti dengan barang yang baik gitu. Wahual misal, yang semisal in kanal malu mislian, kalau misalnya harta itu ada samanya gitu kan, atau kalau misalnya nggak ada simanya, ya udah harganya aja berapa kimanya, in kana kimian wal kimatu yauma talab, dan kimanya itu harganya itu di harga hari itu saat rusak. Lalu gimana kalau khiyarnya itu adalah yang mengajukan adalah mustari, si pembeli, ya, dia sendiri yang mengajukan. Wal milku lahu zaman al khiyar, maka saat zaman khiyar itu barang itu menjadi milik dia, au, ya, setelah serah terima tadi, au kana al khiyaru lahuma, atau misalnya eh aukan al-khiyaru lahuma wal milku mauqufun zaman al Nah, gimana kalau khiyarnya itu adalah yang mengajukan keduanya, maka kepemilikannya mauquf zaman al-khiyar. Maka saat khiyar zaman khiyar itu benar-benar ya tidak ada yang lebih utama menjadi milik siapa. Nah, para yang fasih al-bai fil asal, dalam mazhab Syafi'i yang paling sahih dikatakan jual belinya tidak bisa, ya, tidak bisa dibatalkan, lidukhulul mabi fi milkil mushtari bil qabdi, karena pada saat itu barang itu sebenarnya sudah menjadi milik si pembeli karena adanya serah terima tadi. Wa yabqu khiyarul fasli wal imdal li sahibil khiyar. Nah, maka di sini harus kita pahami eh, barang apa jual beli itu difasakh, dibatalkan atau terus dilanjutkan dalam kondisi tadi itu tergantung si pemilik khiyar tadi, ya, yang mengajukan khiyar. Li'anal hajat allati da'at ilal khiyar wa hiya al-hifzu minal gubn, ya, karena hajat yang menuntut orang itu mengajukan khiyar itu adalah untuk dia menjaga dia tidak ketipu, tidak dicurangi dan seterusnya. La tazalu baqiyatan ba'da talafil mabi, dan itu masih tetap ada, ya, hingga sekalipun barangnya rusak. Fa intam manfas wajibal badal alal mustari bil misl aw qimah. Nah, kalau misalnya al-fasqudnya itu eh, apa sempurna, batal, maka ya tentunya ya si mustari dia wajib untuk mengganti, ya, semisal atau dengan seharga itu, li'annahu ta'adzara al-mushtari raddal ain, ya, karena ketidakmampuan bagi si pembeli itu mengembalikan barang tersebut, karena ini kan ceritanya barangnya sudah al-qabdu, ya, wahia lam tadkhul fi milkihi aidan. Nah, ya, dan nah fawajib alaihi badalaha, karena dianggap ini belum menjadi kepemilikan dia barang itu, maka dia wajib menggantinya.
Ya intinya tergantung ya kalau misalnya eh, dalam kasus yang seperti ini khiarnya dari si apa si pembeli ya, maka itu dinyatakan kepemilikan itu menjadi milik dia. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan tadi di zaman khiar itu, maka jual belinya ya tidak boleh dibatalkan, tidak boleh difasak. Tentunya dia di sini eh, ya rugilah, ya dia nggak bisa minta uangnya kembali. Kalaupun misalnya dia minta uangnya kembali, berarti dia harus mengganti barang tersebut. Makanya di situ dikatakan bahwa wajib alaihi badaluha. Barang itu harus dia ganti, ya. Jadi wa illam, maaf. Nah, wa in tammal aqdu wajaba as-samanu 'alal mushtari. Jadi kalau akadnya sudah sempurna, maka ya harganya tetap harus dia bayarkan, ya si pembeli itu harus bayarkan kepada si penjual, ya li anal mabi, ya hulika min milkil mushtari, karena barang itu rusak pada kepemilikan si mushtari. Artinya ya walaupun si mushtari artinya tidak mendapatkan barang itu karena barangnya sudah rusak, tapi dia tetap harus membayar ya harganya seperti itu alaihi saman. Baik. Kemudian berikut kita akan bahas tentang faskul bai' wa ijazatuhu. Gimana membatalkan jual beli dengan khiyar yang seperti tadi. Ya, dan apa namanya? Kebolehannya melakukan fasah pembatalan itu gimana? Nah, yahiqu li sahibil khiyar, ya. Yahiqu li sahibil khiyar fashu al-bai' bi ayyi lafzin kana. Di mana lafaznya pun gimana. Jadi intinya bagi orang yang mengajukan khiyar garansi, dia punya hak untuk melakukan ya, pembatalan jual beli dan dengan lafaz ya apapun ya bi ayyi lafzin kana. Misalnya ka'an yakul ahaduhuma, ya misalnya salah seorang dari yang melakukan jual beli itu mengatakan wasahtul bai, saya membatalkan jual beli. Atau misalnya pembeli mengatakan istarja'atul mabi, ya saya minta kembalikan barang saya. Au yakul musyari, atau si pembeli mengatakan ya eh rud apa rodatus saman, aku ya minta kembalikan uangnya, wanah bizari dan seterusnya. Nah, itu sudah cukup. Dan intinya dalam konteks yang seperti ini dia tidak tauqifi ya, tidak tauqifi artinya lafaznya fleksibel dengan lafaz makna yang kita pahami dengan bahasa kita, tidak harus menggunakan lafaz bahasa Arab misalnya fasahtu dan seterusnya, ya karena ini babnya muamalah, ya jadi bukan ibadah. Kalau ibadah dia tauqifi. Nah, intinya dengan bahasa yang dipahami oleh kita ya, oleh orang Indonesia. Nah, wa fasul bai' tabi'un li iradati sahibil khiyar fahasbu. Intinya pembatalan jual beli itu mengikuti keinginan dari yang mengajukan khiyar, garansi. Ya, fahasbu. Jadi fahasbu seperti itu cukup. Artinya memang seperti itu. Walidzalika fa inna man sabata lahu khiyaru syad kana lahul faslu fi hadrati sahibih. Ya, dengan demikian maka siapa orang yang melakukan khiyar syarat itu, ya dia punya hak untuk melakukan fasakh, ya di fi hadrati sahibihi, maksudnya dengan kehadiran dia yang melakukan itu, ataupun dia tidak ada, wa fi ghaibatihi, misalnya dengan cara melakukan SMS atau apapun. Nah, itu cukup. Li'annahu ya rafu aqdin ja'li aqdi ja' aqdin ja'ala ila ikhtiyari, ya. Jadi karena yang dimaksud dengan fasuhiyah dalam konteks itu adalah dia mengangkat akad yang tadi, ya mengangkat akad yang memang itu akad itu dijadikan diberikan ya kepada pilihan dia, artinya benar-benar karena ikhtiarnya dia untuk melakukan melanjutkan akad atau ya memutuskan akad. Fajaza fi hudurihi wa ghaibatihi qattalat, maka boleh dilakukan dia yang mengajukannya ada atau tidak, ya yang pasti yang membatalkan adalah dia, ya itu sama dengan hukum talak dalam nikah, ya talak
wala yahtaju ila qada'il qadi, dan tidak membutuhkan putusan pengadilan. Makanya sekali lagi ini saya sekedar mengingatkan, di kita memang rada-rada aneh ya, orang yang misalnya terlibat dalam hal eh, apa terlibat dalam hal ya cekcok ya rumah tangga, eh, entah sengaja tidak sengaja, main-main atau serius, misalnya suami mengatakan talak ya kepada istrinya ya, katakanlah misalnya serius gitu kan, lalu kemudian dibawalah ke mahkamah ya. Mahkamah merasa bahwa talak tidak jatuh kalau tidak ada keputusan mereka, sehingga di pengadilan diminta lagi ditalak. Nah, itu sudah, orang tadi misalnya suaminya baru talak satu, di pengadilan minta talak lagi, gitu kan? Ya, jadi dua tuh talak dan seterusnya. Ini agak menjadi bahaya. Ya, catatan. Nah, kama yahiqu li sahibil khiyar ijazatuhu. Demikian juga sebenarnya pemilik khiyar, syarat, atau orang yang mengajukan khiyar syarat juga punya hak untuk melanjutkan ya jual beli tersebut. Wa yaqa'u dzalika bi ayyi lafdin aidan. Ya, dan itu juga bisa terus berlanjut jual beli itu dengan lafaz apapun yang memang dipahami ya oleh masyarakat, oleh mereka, eh, di masyarakat tersebut ya. Kita bahasa Indonesia misalnya memahaminya seperti itu, artinya lanjut, ya udah lanjut. Misalnya ka'an yaqulu ahaduhuma ajaztul bai'a wa amdaitu. Misalnya ya salah seorang dari keduanya mengatakan ya saya membolehkan jual beli, atau saya melanjutkan jual beli, atau au asqattul khiyar, atau misalnya ya udah saya menjatuhkan khiyar, artinya khiyarnya itu sudah batal, artinya sudah jadi jual belinya, atau abtaltu al khiyar, saya batalkan khiyar, fayusbihul bai'a laziman fi haqqi man ajazahu mimman kana lahul khiyar. Maka jual beli saat itu ya sah ya, menjadi harus dilakukan ya bagi siapa ya, fi hakiman ajazahu, kepada orang yang mengatakan tadi saya lanjutkan ya, karena dia adalah sahibul khiyar, orang yang memiliki hakut tasarruf ya, karena dia adalah pemilik khiyar, pemilik yang mengajukan khiyar tadi. Nah, وإذا تصرف البيع بالمبيع أثناء الخيار تصرفا ya. Jadi وإذا تصرف البائع بالمبيع أثناء الخيار تصرفا يكثر إلى الملك ya يفتكر إلى الملك كالبيع والوقف والإجارة كان ذلك فسقا على الصحيح. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, cukup serius ya. Orang yang melakukan jual beli dengan khiyar memang ini agak banyak catatannya. Ya, di antaranya adalah jika terjadi jual beli, lalu salah satu pihak, misalnya katakanlah si pembeli mengajukan khiyar, ya, mengajukan khiyar. Katakanlah barang itu belum al-qabdu, jadi belum sempurna barang itu dijual belikan karena belum al-qabdu, ya, karena biasanya si pembeli mengajukan khiyar syarat karena belum bisa melihat barangnya langsung atau belum bisa serah terima barangnya langsung di majelis akad. Nah, dia mengajukan khiyar. Lalu karena barang itu masih di tangannya si pembeli, si penjual, lalu kemudian dia masih gunakan tuh barang. Ibaratnya dia jual mobil ya, majelis akadnya di Bintaro ya, tapi barangnya masih ada di Serpong misalnya ya. Malam ini dilakukan akad, nanti barang besok saya kasih ya. Nah, lalu si penjual ini karena barangnya belum diserah terimakan gitu, dan ada khiar diajukan oleh si pembeli tadi. Nah, si penjual ini dia melakukan tasarruf terhadap barang mobil tadi ya, barang tersebut dia pakai, dia apa namanya itu, ya namanya tasarruf ya, dia apakan lah gitu barang itu, seperti barang itu adalah milik dia gitu loh ya. Menjadi milik dia gitu kan, seperti ya jual beli maaf, ilal milki kal bai'i wal waqf wal ijarah, maksudnya seperti kepemilikan dia, benar-benar milik dia
ya berhak untuk melakukan menyewakan, itu kan orang menyewakan karena memang milik dia, atau mewakafkan milik dia, atau menjual itu kan milik dia. Artinya merasa dan ya merasa bahwa itu milik dia, maka pada saat itu di asna al khiyar, ya pada saat di tengah-tengah ada orang melakukan jual beli dengan praktek ada si pembeli mengajukan khiyar tadi, ya maka pada saat itu, ya barang tersebut, maaf, jual beli tersebut diakad, dikatakan telah terfasakh, ya, telah dibatalkan, telah terbatalkan. Itu ada khilaf memang, tapi itu pendapat yang sahih katanya di mazhab Syafi'i. Walaupun ya ada eh, apa namanya? Ya, dikatakan bahwa karena dzalika fashan ala sahih, ya. Jadi pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i, ya yang terpilih bahwa itu telah terfasak. Ada juga yang mengatakan bahwa belum terjadi fasak, apalagi kalau diizinkan misalnya oleh si apa namanya, oleh si yang pemberi tadi gitu, ya itu nggak ada masalah. Nah, wa yakunul aqdu tsani sahihan wa kadzalikal hibatu warahan in ittasala bihi ma qabdun. Nah, lalu kemudian kalau misalnya eh tunggu, eh, akad yang kedua dikatakan sahih, ya akad yang kedua dikatakan sahih. Wa yakunul aqdu ats-tsani sahihan. Maksudnya akad yang kedua itu sahih, ya. eh Kalau misalnya, ya misalnya barang, maaf, ya tunggu ini redaksi gimana? Wa yakunul aqdu ats-tsani sahihan, ya. Jadi akad yang kedua dianggap sahih. Misalnya ketika terjadi eh eh, jual apa ya? Ini redaksinya gimana nih? Akad yang kedua. Tunggu. Wal ihrakan dzalika faskan ala sahih wa yakunu al-aqdu tsani sahihan wa kadzalika al-hibatu warahan in ittasala bihima qabdun. Jadi dikatakan bahwa akad yang kedua kalau misalnya diakadkan kembali, ya itu sahih, ya. Sama kayak hibah juga rahan itu berlaku kalau misalnya di situ eh, ya memang untuk dihibahkan atau dalam kasus hibah atau dalam kasus rohan, ya dengan syarat ya tadi, ya ada qabdun, ya amma idza tajarrada rahan wal hibatu anil qabdi, ya kalau misalnya rohan itu hanya sekedar akad, hibah sekedar akad, tidak ada qabdu, ya serah terima, maka itu seperti kalau arat al bai zaman al khiyar. Itu sama kasusnya seperti barang, ya apa tawaran jual beli, ya orang menawarkan jual beli, ya di waktu khiyar tadi, ya wa huwa laisa fashan minal ba'i fil asal. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, ya itu tidak dapat difasah, ya oleh si pembeli, ya si penjual, ya itu menurut pendapat yang kuat. Ya, ada mil isyar minal ba'i bi anamil baqa alal bai' as-sabiq, ya dikarenakan bahwa ketiadaan daripada eh, apa isyar, ya isyarat, ya atau isyar, ya eh, dari si penjual, ya bahwa apa namanya, ya bi adamil baqa al bai'i sabiq, ya isyarat, ya atau tanda dari si pembeli bahwa barang yang sebelumnya itu tidak ada, ya tidak tersedia. Wali annahu qad yaqsudu an yastabina ma yudfa'u fihi liya'lam ya arbah au khosira. Nah, eh, jadi itu nampak dia memaksudkan untuk menjelaskan bahwa apa barang yang yudfa, ya yang sudah dibayarkan ma yudfa'u fihi liya'lam arba au khasara au khasira,
Ya wa kadzalika in wakkala al-ba'iza min al-khiyar man yabi al-mabi fala yu'tabar dzalika faskan. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang lebih jauh ya, eh, terkait tentang kasus apa? Terkait tentang kasus seorang penjual yang melakukan tasarruf ya kepada barang di tengah-tengah orang yang mengajukan khiyar tadi ya. Intinya apakah bisa terjadi difasak secara otomatis ya, atau eh, tidak bisa gitu, tidak bisa difasak secara otomatis. Ya intinya memang ada khilaf di situ ya. Eh, Ada yang mengatakan fasak secara otomatis, ada yang mengatakan tidak. Amma idza tasarrafa al-mushtari bi al-mabi' asna al-khiyar bi ahadi tasarrufati sabiqa ka bai'ihi wa waqfihi wa ijaratihi wa hibatihi aw rahnihi ma'al qabdi kana dzalika ijazatan lil aqdi. Gimana kalau misalnya mustari ya yang melakukan tasarruf padahal dia mensyaratkan khiyar 3 hari misalnya, lalu barang 2 hari sudah sampai, berarti kan khiyarnya masih berlanjut, masih ada 1 hari ya, dia melakukan tasarruf, maksudnya memperlakukan barang itu seperti dia jual lagi atau dia wakafkan atau dia sewakan atau dia hibahkan, dihadiahkan atau dia gadaikan misalnya, dan barang itu sudah dia terima kan, makanya dia sudah melakukan hal itu. Dia menerima di hari kedua, padahal syarat yang diajukan ada di hari ketiga, 3 hari. Nah itu boleh ya, karena tadi ijazatan lil ahli, yaitu boleh, nggak ada masalah karena akadnya sudah akad itu kan berarti akdut tamlik namanya. Akad jual beli berarti akdut tamlik ya, perpindahan kepemilikan, dan al qabdu itu adalah menyempurnakan akad itu. Ya tidak ada masalah. Wa in uridul mushtari al-mabi asna al-khiyar al-bai' au wakkala fi bai'ihi au wahabahu au rahanahu biduni qabdin fala yu'tabar dzalika ijazah. Nah, kalau misalnya barang si pembeli ini si penjual pembeli ya, dia tawarkan eh, di tengah-tengah hiar tadi dia menawarkan untuk dijual atau dia wakilkan untuk pada orang lain menjualkan atau dia hibahkan atau dia gadaikan ya, biduni kobdin ya, tanpa kobdin ya. Misalnya barangnya tadi belum dia kobdin ini, dia sudah jual beli belum dia kobdin ya, belum dia terima, tapi dia sudah tawarkan kepada orang lain untuk dijual atau dia wakilkan kepada orang lain untuk menjualkannya atau dia hibahkan atau dia gadaikan ya, makanya di sini dikatakan biduni kobdin, padahal barangnya belum serah terima, belum dia terima. Nah, pada yu'tabar dzalika ijazah. Nah, ini tidak dibolehkan li adamil isy'ar minal mushtari bil baqa alaihi, karena pada dasarnya eh, si penjual itu ya tidak memberitahu, tidak menyampaikan bahwa barang itu ada padanya atau maksudnya ada kemampuan baginya untuk menyerah terimakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya hukumnya tidak boleh, itu sama seperti orang menjual barang ya yang belum dimiliki. Walau basyaral mustari hadhi tasarrufat biiznil ba'i. Gimana kalau misalnya mustari tadi itu belum qabdu, dia melakukan jual beli tapi izin sesuai dengan izinnya, dia izin sudah izin sama si penjual yang punya barang, auba al-mabi min al-ba'i nafsi, atau misalnya dia menjual barang itu ya dari penjual itu langsung, fatasih wahid tasarrufat bil asah, ada khilaf tetap dikatakan sahih ya bentuk seperti itu, karena ditadammanihi al ijazah, karena pada dasarnya dia mendapatkan jaminan kebolehan dari si yang punya barang. Wasaral bai'ul awwal laziman, maka jual beli yang pertama itu harus, wa yasqutul khiyar ya, khiyarnya jatuh hilang gitu karena dia sudah menjual lagi ya dengan izin si penjual. Wa idza adzina al-ba'i lil mushtari fi tahnil hintati mathalan fatahanaha fa innahu ijazatun minhuma lil bai'. Jadi misalnya kalau si penjual
ya mengizinkan untuk memasak ya hintoh gandum ya kepada si pembeli ya, maka kemudian dia masak ya, maka itu adalah izin ya, kebolehan bagi keduanya ya terhadap barang tersebut. Maaf tadi mana? Fa innahu ijazatun minhuma lil bai' ya, itu artinya keduanya telah mengizinkan untuk dijual barang tersebut. Allah alam bi ashab. Ini intinya kasus 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 ini ya itu terkait tentang tasarruf ya, tasarruf tasarrufnya si tasarrufnya si baik. Sebentar ya, saya cas dulu. Cas, cas, cas. Oh, ya Allah, Hmm. Sukutul khiyar ya. Khiyar itu khiyar syarat maksudnya kapan dianggap tidak berlaku jatuh. Yaskutu yaskutu khiyaru syart wa yalzamul bai' bi ahadil umur al-atiyah. Jadi khiyar itu tidak akan berlaku dan jual beli harus dilakukan. Ya, harus dilakukan dengan salah satu ketentuan berikut. Yang pertama, al-awwal ya, imda'ul bai'i wa ijazatuhu fi muddatil khiyar. Ya, min sahibil khiyar kama sabaqa a'lah. Jadi jual beli terus dilanjutkan karena izin ya dibolehkan oleh waktu khiyar. Muddah al khiyarnya ya sudah terpenuhi ya, sudah berlalu ya, itu boleh dan juga kebolehan diizinkan oleh pemilik khiyar tadi ya yang mengajukan khiyar ya, yang dia mengatakan ya askotu saya batalkan khiyarnya ya, au ajastu atau amdo itu ya, dan seterusnya, dan ini sudah kita jelaskan ya eh, kama sabaka ada ya penjelasannya di atas. Yang kedua, at-tasarrufu bil mabi mimman lahul khiyar tasarrufan la yunaffidu adatan min ghairil malik kama sabaqa bayan. Jadi khiyar itu jatuh ketika misalnya atau tidak berlaku dan harus terjadi jual beli ketika misalnya tasarruf terhadap barang, memperlakukan barang tadi itu kepada orang yang mengajukan khiyar ya, dan itu dia melakukan tasarrufnya itu yang dianggap la yunafiz adatan min ghairil malik ya, artinya eh, itu tasarruf yang seharusnya apa tidak boleh dilakukan ya menurut kebiasaan kalau memang bukan pemiliknya, artinya eh, artinya ini, status kepemilikan itu kan kalau jual beli yang pada yang apa namanya yang normal itu adalah akad lalu ada al-qabdu, maka sudah berpindah itu kepemilikan itu, status malik pemilik itu berlaku. Nah pada waktu hiar itu tadi jadi pembahasan kalau waktu hiar ada yang mengajukan hiar milik siapa barang itu kan begitu ya, oleh karenanya kalau yang mengajukan hiar adalah yang punya barang maka itu milik dia, dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Kalau yang mengajukan hiar adalah si apa namanya si pembeli maka itu milik dia statusnya. Sebentar ya, aku laptopnya casannya berantakan.
Tidak. Recording in progress. Baik. Bila ini anu apa ya, masalah ya. Nah, yang berikut intinya muddatul khiyar al-masyhur ya. Sukutul khiyar itu jatuh atau terputus itu ketika waktu khiyarnya ya sudah oh, berlalu, sudah habis ya. Perintah atau muddatu al-muttafaq alaiha. Cuman Ustaz, Kalau suaranya benar-benar pecah Ustaz. percaya. Hmm, suara Nah, masih pecah masih pecah Ustaz. ya, sebuah aktor kan gimana ya. Nah, sebentar, sebentar. Baik, suara saya kejelas, terdengar Lumayan Ustaz. jelas ya. Jelas. Nah, jadi انتهاء مدة الخيار المشروطة فإن انتهت المدة المتفق عليها ولم يفسخ من له الخيار البيع سواء كان البائع المشتري أو كليهما فقد لزم العقد وسقط الخيار ولا يحق لأحد فسخه بعد ذلك. Jadi kalau uh, mudatul khiyar yang disyaratkan itu berakhir ya, yang disepakati, maka jual belinya eh, tidak bisa dibatalkan oleh yang punya khiyar, yang mengajukan khiyar tadi. Apakah yang mengajukan adalah si penjual atau si pembeli atau keduanya? Artinya fakolah akad. Jadi akadnya harus dilakukan, jual belinya terus berlanjut dan khiyarnya jatuh. Wala yahiqu li ahadin fasquhu ba'da dzalik, maka pada saat itu tidak ada yang hak untuk menemukan fasak ya terhadap akad jual beli tersebut. Artinya harus dilanjutkan. Nah, bahasan berikutnya sebenarnya gimana kalau terjadi gila gitu ya. Ya, yang mengajukan khiar itu gila saat waktu khiar. Ya.
atau misalnya pingsan, maka eh, khiyarnya itu berpindah kepada nazirnya, ya, maksudnya bertanggung jawab yang mengurus sebagai ya kayak walinya gitu ya dalam hartanya, atau hakim, ya bisa wali atau bisa hakim. Wa yaf'alu ma fihi al-hadza min al-fasli wal ijazah, maka dia intinya juga sama punya hak untuk melakukan fasakh atau meneruskan. Nah, gimana kalau dia mati, yang meninggal yang punya hiyar syarat tadi mengajukan, maka hiyar itu berpindah kepada ilaman yantahilu ilaihil mal, ya kepada ahli waris, li'annahu hakun sabit li islahil mal, ya karena itu dianggap sebagai hak yang tetap berlaku gitu kepada islahil mal, untuk dalam rangka eh, ya menjaga harta itu. Falam yaskut bil maut, jadi dianggap ya tidak akan eh, tidak akan jatuh hiar itu dengan kematian atau dengan ya sama seperti gadai, ya, dan barang tetap waham mabi ada sama, dan barang itu tetap harus ya jual beli itu harus, ya maaf, barang tetap harus ditahan dengan harga ala sama dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, fa in kanatil muddatu baqiyatan inda bulughil khabar ila al-waris sabata al-waris ila inqidaiha. Jadi bagaimana kalau misalnya eh, zaman khiyar itu masih ada, ya, eh, ketika sampai khabar itu kepada warisnya, maka khiyar itu masih tetap ada bagi si waris, ya, untuk tetap dia oh apa namanya habiskan. Wa in kanat qad inqadat ma uliya ila inqidaiha, ya, wa in kanat qad inqadat fa yathbut ya waris al fawr. Jadi kalau misalnya itu dia selesaikan, kalau misalnya sudah habis waktu hiarnya, maka hiar itu berlaku, ya, habis kompensasi warisnya segera, karena mudah fatat, karena waktunya sudah berlalu, wabah hiar, ya tinggal hiarnya, maksudnya meneruskan uh, ya masih tersisa hiar, baik ibu ya nuro ini fauron wa illa sakota, artinya tetap dia harus mengambil keputusan, ya, pada saat itu apakah dia tetap melanjutkan, ya, segera sebelum kesempatan memilihnya hilang, atau misalnya jatuh kesempatan itu. Nah, itulah kira-kira yang menjadi bahasan di saat ini, ya. Intinya syiar syarat jaiz, ya, boleh secara ijma dalam berbagai mazhab, ya, tapi mereka itu berbeda terkait tentang eh, berapa lama dobit al-muddah, ya. Syafi'i mengatakan boleh 3 hari, ya, atau di bawah 3 hari, tidak boleh lebih. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah katanya, dan juga sebagian para fuqaha. Imam Ahmad berkata, dan juga dua dua sahabatnya, ya, dari mazhab Hanafiyah, dan juga para fuqaha al-muhaddisin ahli hadis, ya juzu fi kulli syai'in bi qadril hajati fi, katanya sih bisa dalam uh, dalam waktu berapa lama pun, ya, jadi tidak harus 3 hari katanya. Wa idza tabaya'a bi syartil khiyar ghairul muakkad faya betul baik. Nah, kalau misalnya mereka mensyaratkan khiyar tapi tidak ditentukan berapa hari, maka itu jual belinya batil bagi Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan juga sahabatnya. Imam Ahmad mengatakan al-bai'u sahih, kalau Imam Ahmad mengatakan tetap jual belinya sahih sahih, tetapi khiyarnya yang batil katanya. Wa qala Malik al-bai'u sahih, Imam Malik juga mengatakan jual belinya sahih, wa thabata lahumal khiyar muddatun talif bidzalika al-bai'. Jadi uh, khiyarnya tetap di keduanya itu, ya, selama masa yang mereka eh, anggap wajar gitu, ya, dalam jual beli seperti itu. Karena ada saja jual beli yang memang itu butuh lama prosesnya dan seterusnya, ya, ketersediaan barang dan seterusnya, sehingga kemudian Allah ada
Ya, selesai. Oh, Suaranya kemudian pecah-pecah lagi, Ustaz. sebentar, saya mulai stop dulu di sini. Sebentar. Baik, ada yang mau ditanyakan? Akan Silahkan Bapak Ibu semua, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Ada atau tidak ada? Suaranya Bang, izin bertanya, ada, Mas Ustaz. Diki, ya. Silahkan Pak, Ya, terdengar ya suaranya? terdengar. Ya, terkait dengan hiar, Ustaz, tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika penjual, ini saya sering menemukan, Ustaz, di di surat jalan, yang delivery order. Afwan Pak Saiful, suaranya kurang terdengar. kurang jelas suaranya. Ah, Jelas ya? Halo? Ya, Masih kurang Coba. jelas? udah jelas, Pak. Udah jelas, Pak. Ya, oke. Nah, terkait dengan hiar, ini bagaimana prakteknya jika ada penjual itu mencantumkan keterangan di dalam delivery order, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Apakah hal semacam ini diperbolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengenaan denda di dalam kasus hiar IB tadi, ketika kita membeli barang, kemudian barang itu sebenarnya akan diproses atau akan barang setengah jadi, misal Ustaz ya, kita akan memproses barang itu, kemudian tetapi barang setengah jadi itu kemudian cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, sehingga mengakibatkan proses selanjutnya itu tidak bisa berjalan sehingga kita mengalami kerugian. Jadi dua kali kerugian. Pertama, kerugian terhadap barang yang kita beli, yang kedua kerugian terhadap proses yang kita akan akan kita kerjakan gitu, sehingga karena proses itu misalnya menyebabkan proses produksi terhenti atau kemudian menyebabkan juga kita kena denda oleh customer kita gitu. Apakah itu diperbolehkan juga kita mengenakan denda ke pihak penjual barang sengaja tadi? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, ya, apakah boleh ya bagi misalnya si penjual itu ya menetapkan ya, atau ya dengan cara misalnya menuliskan atau mungkin juga omongan bahwa barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Maka sebenarnya ya di sini ada hal yang mesti kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kemudian kita mengatakan oh ini bisa atau tidak. Tapi yang pasti secara spirit ya, secara spirit harusnya itu tidak dilakukan oleh si pedagang manapun ya, karena pada dasarnya syariat kita telah membolehkan dan mengizinkan ya bagi si penjual ya bagi si pembeli untuk mendapatkan yang namanya khiyar garansi, entah garansi khiyar majelis atau khiyar syarat ataupun khiyar aibi ya. Nah, katakanlah misalnya tulisan tersebut, larangan tersebut tidak bisa dikembalikan misalnya. Kalau nampak ya atau sekilas yang kita bisa pahami dari tulisan itu, nampak bahwa kalau khiyar majelis boleh. Jadi selama kita masih melakukan tawar-menawar ya, di situ memperhatikan barang yang kita mau beli gitu kan. Di situ
ya, hingga kemudian kita melakukan jual beli, ya, itu artinya barangnya kita bisa lihat di majelis, bisa kita amati, bahkan bisa kita tanya-tanya juga gitu kondisinya dengan si pedagangnya, gitu kan. Sehingga lalu kemudian kita memastikan jual beli, nah, dan sudah terjadi jual beli dan bahkan al-qabdu sudah dilakukan, lalu kemudian tiba-tiba kita berubah pikiran, nggak jadi. Nah, bagi si penjual ini adalah satu kerugian waktu, kerugian pelayanan, macam-macam, sehingga mereka mengatakan tidak boleh dikembalikan. Nah, dalam konteks khiyar majelis seperti ini, kalau si pedagang itu mengatakan, ya, dengan tulisan seperti tadi, ya, tolong perhatikan barangnya kalau mau beli, ya. Kalau sudah terjadi jual beli, artinya dia memberikan syarat di sini, ya. Setelah benar-benar terjadi jual beli, ya, yang kalau beli di toko kami dan Anda sudah membeli, sudah melihat barang itu bukan karena cacat, ya, dan seterusnya, maka tidak boleh dikembalikan barangnya. Dalam konteks itu syarat itu masih boleh. Syarat itu masih boleh. Seperti itu. Ada yang mengatakan masih boleh, bahkan kalau nggak salah ya di kitab kita ini juga disinggung saat kita menjelaskan khiyar majelis itu boleh, ya, dalam konteks tadi ya seperti tadi. Cuma memang yang menjadi persoalan situ dia menutup peluang, ya, syarat khiyar syarat di situ, ya. Dia menutup peluang orang melakukan khiyar syarat. Tetapi harus kita pahami khiyar syarat itu biasanya kasusnya adalah karena pembeli itu takut ditipu. Takut ditipunya di mana? Takut ditipu karena saat dia beli barang, dia nggak bisa langsung lihat barangnya, karena itu contoh kasusnya biasanya di bai' salam, yang belum bisa al-qabdu, belum serah terima barang itu di majelis akad. Makanya biasanya mereka memberikan syarat. Umumnya begitu, ya. Oleh karenanya, ya, kalau kasus yang kayak tadi, barangnya ada di majelis akad bisa diserah terimakan, ya, maka sebagian para fuqaha termasuk kemarin waktu kita bahas di khiyar majelis itu, ya, orang yang menentukan seperti itu dan ya sama-sama sudah dikasih tahu dari awal dalam konteks seperti itu masih dibolehkan. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh, ya, tapi ya masih boleh dalam konteks seperti ini. Dan modelnya itu khiyar majelis. Nah, kira-kira seperti itu Pak Syekhul, ya, untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu kasusnya kasusnya gimana ya? Kita jual barang. Kita membeli barang, Ustaz. Oh, kita beli barang. Terus Kita beli barang dari penjual. Nah, barang itu barang setengah jadi yang barang akan setengah diproses. jadi. Barang setengah jadi. Barang itu akan diproses di tempat kita, kemudian baru kita jual. Oke, terus? Nah, kemudian karena ada kecacatan, cacat itu sehingga dari ya, cacatan itu karena proses di kita atau barang setengah jadi tadi yang dari ini? barang setengah jadi tadi. Barang setengah jadi tadi yang kita beli dari penjual, ya, belum kita lakukan proses. Karena cacat, kemudian akhirnya kan tidak bisa kita proses. Akibatnya adalah kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita kepada pelanggan kita, customer, sehingga kita kena denda. Nah, apakah kita boleh mengenakan denda itu kepada si penjual barang setengah jadi tadi, Ustaz? Gitu. Baik, ini terkait tentang denda, ya. Ya, kita didenda dan kita mendenda. Iya, Nah, gitu. Ya, saya pernah bahas ya masalah goromah seperti ini ya dulu ya. Dalam kasus goromah, ya goromah itu denda gitu ya. Dalam kasus goromah sangat mungkin bisa diberlakukan
ya, sangat mungkin untuk diberlakukan pada eh saya agak lupa ya bahasannya di mana. Ya, cuma harus hati-hati juga ini kalau bahas masalah denda ya, masalah goroba. Karena itu opsi terakhir. Karena kalau misalnya memungkinkan untuk misalnya akadnya dibatalkan, ya, atau karena misalnya juga menggunakan khiyar AIB kan masih bisa itu barang cacat gitu kan, sehingga kemudian kalau benar-benar barang itu cacat dari sananya, nanti akan kita bahas berikutnya ini adalah khiyar AIB lebih lengkap. Gitu. Kita kan baru bahas khiyar syarat ya, khiyar syarat aja kalau ternyata misalnya barangnya itu ada masalah, itu bukan barang ada masalah saat setelah kopdu ya, dan masalahnya itu adalah karena afat samawiyah tadi ya kan, berarti benar-benar itu dalam tanggung jawab kita nggak bisa nuntut. Tapi kan kasus tadi yang ditanyakan ini memang barang aib gitu, cacat sebelum setelah sampai ke kita, setelah al-qabdu itu baru kita tahu. Artinya sebenarnya memang ini barang cacat, bukan barang bagus yang kemudian kena musibah gitu, bukan. Tapi ini barang cacat, sehingga ini kontennya sebenarnya khiyar AIB yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan barang AIB itu ya bisa kita kembalikan, bisa kita tuntut, kita minta ganti barang tersebut, ya, atau misalnya kalau nggak mau ya kita minta kembalikan biayanya. Nah, cuma saya nggak tahu ya dalam akad-akad korporat lebih lanjut apakah memungkinkan hal itu dilakukan, ya. Kalau memang tidak memungkinkan dilakukan, ya, kalau tidak mungkin dilakukan, maka ya mungkin bisa menggunakan opsi denda tadi. Apakah itu misalnya yang dimaksudkan dalam nomenklatur akad-akad yang ada. Nah, nanti masalah denda ini saya agak lupa ya lebih lanjut ini. Tapi saya pernah bahas ini tentang poin-poin yang mana dibolehkan untuk melakukan denda. Tapi nanti saya akan rujuk lagi ya, Pak Syiful dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Saya pernah menyampaikan ini, cuma titik-titiknya itu yang saya perlu kasih catatan juga ini juga terkait tentang denda. Baik Ustadz, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi enggak ya? Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Ustaz. Kita tutup kali, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Kita baca istighfar, hamdalah, doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mas Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Ya, baik.